Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an nahwa rabbi kulli syai'in wa malikihi wa middatihi wa musarrifihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nidda wa la syabih wa la nadhira wa la mathil wa huwa as-sami'ul basir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu baina yaday as-sa'ah bil haqqi liyakuna rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrat iradatnya lah kita diberi berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang taat patuh mengikuti ajarnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi dalam mukadimah disebutkan ayat Quran yang artinya dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Quran Al-Mutaffifin ayat 26. Seorang muslim sejati selalu berlomba-lomba dalam ketaatan dan selalu bersegera dalam kebaikan karena umur itu pendek dan ajal itu terbatas. Seorang yang pandai berakal selalu bersegera sebelum datangnya halangan dan rintangan. Sungguh tidaklah sama antara yang bersegera menuju kebaikan dan yang berlambat-lambat, juga antara yang berlomba-lomba kepada keutamaan dan yang memberatkan diri kepadanya. Berlomba-lomba terpuji memperkaya kehidupan dan menjadikan seorang muslim berambisi untuk mengangkat dirinya dan menanjak dengan ilmu dan amalnya agar berusaha menuju kesempurnaan. Mengalir ruh berlomba-lomba dalam jiwa orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi. Yang paling tinggi di antara mereka adalah Nabi sallallahu alaihi. Nabi Musa alaihissalam menangis ketika dilampaui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena iri. Dikatakan kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Ia menjawab, "Saya menangis karena seorang anak laki-laki diutus setelahku, akan tetapi masuk surga dari umatnya lebih banyak dari umatku." Hadis riwayat Bukhari. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia pernah bersabda, "Saya berharap menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat." Rasulullah SAW senantiasa membangkitkan semangat berlomba-lomba kepada para sahabatnya agar mereka menaiki tangga yang menyampaikan mereka kepada tujuan, serta menggambarkan mereka tujuan-tujuan yang tinggi dalam hadis-hadis yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Tidak ada saling berlomba di antara kalian kecuali pada dua perkara. Seorang laki-laki yang Allah Azza wa Jalla dikurniakan kepadanya hafalan Al-Quran dan ia membacanya dalam sholat siang dan malam serta mengikuti isinya. Kemudian seorang laki-laki lain berkata, jika Allah mengaruniakan kepadaku seperti apa yang ia karuniakan kepada fulan, maka aku akan mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh fulan. Dan seorang laki-laki yang Allah karuniakan kepadanya harta dan ia berinfak dan bersedekah, kemudian berkata laki-laki lain seperti apa yang diucapkan tadi." Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang sholat
dengan membaca 10 ayat maka tidak dicatat ke dalam golongan orang-orang lalai. Dan barang siapa yang membaca 100 ayat maka akan dicatat termasuk golongan orang-orang yang taat. Dan barang siapa yang sholat dengan membaca 1000 ayat maka akan dicatat termasuk dari golongan muqantorin. Hadis riwayat Abu Daud. Arti muqantorin adalah mereka yang mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah. Adapun dua sahabat yang mulia, umat yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, maka sungguh telah melompati jauh semangat mereka dalam medan perlombaan, dan mereka telah mencapai derajat yang tinggi dengan amalan-amalan mereka, dan tidak akan ada seorang pun yang akan mampu mencapai derajat mereka berdua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah menyuruh kami bersedekah, dan kebetulan waktu itu aku sedang memiliki harta. Maka aku mengatakan, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Jika aku dapat mendahului dia sehari saja. Ia berkata, maka aku datang dengan separuh hartaku kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Aku mengatakan, seperti itu juga. Kemudian Abu Bakar datang dengan semua harta miliknya. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ia menjawab, aku sisakan mereka Allah dan Rasulnya. Saya berkata, demi Allah, saya tidak akan mampu untuk mendahului kepada sesuatu apapun selamanya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan yang mengomentari hadis ini hasan dan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya untuk selalu bersegera menuju kebaikan dan berlomba-lomba dalam ketaatan dan amal-amal kebaikan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang orang-orang fakir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, orang-orang kaya telah pergi dengan harta mereka dengan derajat yang tinggi dan nikmat yang abadi. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka kelebihan dan memiliki kelebihan harta yang mereka mampu melaksanakan haji dan umrah, berjihad dan bersedekah dengannya. Rasulullah berkata, maukah aku beritahukan sesuatu? Jika kalian melakukan, maka kalian akan menyusul orang-orang yang mendahului kalian, dan tidak akan ada yang menyusul kalian seorang pun dari belakang kalian, dan kalian akan menjadi terbaik dan orang-orang yang ada di tengah-tengah kalian, kecuali orang-orang yang beramal sepertinya. Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap selesai salat 33 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saling berlomba dalam kebaikan akan tampak pengaruhnya di akhir nanti, dan akan terus sampai ke surga. Para penghafal Al-Quran akan terus menanjaki ke derajat-derajat sesuai dengan jumlah bacaan dan tartilnya. Dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah, teruslah naik dan bacalah dengan tartil, dan sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya tempatmu adalah pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan dan sahih. Di sisi lain, Islam melarang berlomba-lomba pada hal yang tercela, yang sumbernya saling berlomba-lomba dalam dunia. Dan karena mengikuti hawa nafsu, bersabda Rasulullah SAW, demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah jika dilapangkan kepada kalian dunia sebagaimana telah dilapangkan untuk orang-orang sebelum kalian, hingga kalian saling berlomba-lomba padanya sebagaimana mereka berlomba padanya, dan akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang terjadi berbagai belahan dunia dan kemiskinan, kesulitan, himpitan juga termasuk saling berlomba yang tercela
adalah kegiatan-kegiatan yang tidak benar, misalnya di lapangan olahraga yang menyebabkan saling bertengkar dan bermusuhan serta saling mengejek dan saling membenci sehingga keluar dari tujuan olahraga dan maksudnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Mudah-mudahan kita dapat berlomba-lomba sesuai apa yang diperintahkan atau yang dicontohkan atau disediakan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita bisa menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha fima amara wa tahu amma naha wa'malu wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك المرسلين وسلك والملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم لنا بحسن الخاتمة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم استغفروا الله العظيم. أقيموا الصلاة.